Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad an bai'ul gharar. Rasul melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar. Kita ketahui bersama dalam dosa gharar ini banyak yang belum paham, padahal gharar ini bisa saja ada di setiap transaksi yang kita lakukan, ya, karena banyaknya dosa-dosa gharar di setiap transaksi, maka sudah seyogyanya kemudian kita belajar tentang muamalah ini untuk mengetahui dari mana semuakah sisi dosa gharar dalam jual beli kita, bisnis kita, apakah kita jadi bisnismen, kontraktor, apa-apa saja. Dalam setiap transaksi di situ ada gharar yang pasti akan kita kerjakan. Maka dengan kita mengetahui dari dosa gharar ini, kita bisa tahu mana gharar yang dibolehkan dan mana gharar yang diharamkan. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan para pemirsa di seluruh penjuru Nusantara, sebelum masuk ke gharar, kita mari saling mengingatkan, karena fokus spesifikasi pembahasan kami adalah masalah muamalah. Jadi biasanya kami kalau diminta di masjid-masjid tertentu untuk mengisi kajian selain muamalah, saya tolak, ya, karena saya tidak mau mengisi selain apa yang saya pelajari secara khusus, ya. Salah satunya adalah efek dari kurang pahamnya para kaum muslimin, sehingga hari ini, ya, saya sering perhatikan hari ini saudara-saudara kita muslim kadang belanja pun kadang mesih kepada orang lain, bukan kepada sesama orang yang beriman, atau wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang kita kenal. Saya di mana-mana, ya, bahkan waktu di Bangka Belitung itu Masjid Al-Furqan di Koba, Bangka Tengah, ya, moga-moga ada yang nonton dari Bangka Belitung. Itu depannya itu supermarket, apa istilah kalau di sini namanya apa, ya, apa kalau kayak minimarket, ya, dari tetangga kita. Dan saya katakan di situ kita harus belanja sesama muslim. Harus belanja sesama muslim. Jarang kajian-kajian lain menegaskan masalah ini, karena memang babnya beda. Kalau bab tauhid kuranglah pasti nyerempet ke masalah seperti ini. Kalau bab fikih ibadah juga akan kuranglah menyerempet masalah ini. Tapi ketika kita membahas fikih muamalah, maka harus dijelaskan ini. Saya kadang sakit hati, walaupun sebenarnya nggak boleh sakit hati, ya, tapi rasa
apa ya, kurang sreg ketika ada saudara kita ya dengan pakaian sunnah ya, jenggotan, kemudian celana di atas mata kaki ya, istrinya pakai cadar atau berhijab full, kemudian masuk di supermarket yang non, saya sebutkan non saja ya supaya nggak kena sensitif. Saya sakit hati saya, kenapa? Mereka kenapa tidak mau belanja kepada saudara sesama, walaupun itu mungkin toko, kios dan seterusnya, kecuali ada pengecualian ya, kecuali memang barang itu di toko-toko kecil di saudara muslim nggak ada, no problem, tidak masalah, karena kita bertransaksi dengan non muslim dibolehkan, dalam setiap masalah muamalah dibolehkan bertransaksi seperti itu. Contoh kecil saja ya, kadang kita tidak pikirkan itu. Di majelis ini ada yang penjual pakaian lebih dari satu, maka belanjalah kepada saudara-saudara kita yang kita kenal. Ustadz, harganya lebih mahal. Justru ketika harganya lebih mahal, kita justru bersyukur. Kenapa? Sisa dari kelebihan harga lebih mahal dari orang di luar, kita niatkan sedekah membantu sesama. Jangan lihat harganya lebih murah Ustadz di sana, di sini saudara kita jualnya mahal gitu. Nggak boleh begitu ya, kita saling membantu. Contoh kecil, Ustadz Abu Ridho jualan sapi menjelang kurban Ramadan ya, Ramadan, Idul Adha. Maka ketika kita beli di tempat lain dengan alasan sama Ustadz Abu Ridho lebih mahal gitu kan, walaupun tidak, insya Allah lebih murah ya, dengan spesifikasi full ya, maksudnya recommended. Tapi kemudian kita jangan belanja di tempat lain ya. Nah inilah yang harus kita bangun. Contoh mungkin mana Bang Zul ada ya, penjual apa Bang Zul ini? Sepatu ya, sepatu dan obat ya. Kalau di tempat beliau ada, kenapa kita tidak belanja sama beliau seperti itu? Atau beli tomat ya, ada juragan tomat di sini, tinggal telepon saja beli berapa, satu box kayu gitu kan, beli sama mereka, sama saudara kita. Ada juga air minum ya, kebetulan di lembaga kita juga ada bisnis air minum mineral, beli, telepon, hubungi ya. Ini kan membantu namanya. Inilah aktivitas kehidupan ekonomi untuk saling menghidupkan sesama. Bagaimana kita kemudian berbicara membangkitkan ekonomi Islam kalau ternyata dari sisi ini saja kita lebih condong harta kita belanjakan kepada mereka. Dulu waktu 212 masih ada, saya bela-belain kalau belanja ke sana, rumah saya jauh di sini ya, saya belanjanya ke seberang. Saya bela-belain walaupun hanya sekedar beli gula 1 kilo gitu. Nah insya Allah nanti ke depan juga akan dibuka Mart apa namanya? Mart WI. Iya. Wahda Mart. Nah ini nanti supaya jangan drop gitu ya, apa bahasa bisnisnya gulung tikar, kita usaha bagaimana cara pun, kalaupun tidak bisa datang ke sana pesan. Walaupun mungkin di tempat lain lebih murah Ustadz, di toko apalah saya nggak usah sebutkan ya, yang di mana-mana ada ya, jarak 100 meter mereka bikin lagi dan seterusnya. Kita kadang lebih condong beli di situ. Ya, Masya Allah. Dan ini PR buat kita. Maka kemudian kenapa harus muncul kajian-kajian muamalah untuk mengingatkan kembali bahwa belanja sesama muslim itu harus ditegakkan untuk membangkitkan ekonomi Islam. Dari masalah kecil kelihatannya ya. Baik, Insya Allah ini sebagai trigger buat kita semua agar selalu ingat jangan belanja kepada orang-orang yang justru tidak membantu dakwah kita ke depan. Jamaah sholat maghrib yang baru saja kita kerjakan, kita membahas goror. Ternyata goror itu ada ya, bukan horor ya. Kenapa? Ini materi ini sebenarnya sudah sering kita dengarkan, tetapi karena manusia tempatnya salah dan lupa, maka pasti kita lupa. Yang tidak dipelajari saja tidak ingat, apalagi yang sudah dipelajari kadang lupa. Baik, berdasarkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, an bai'ul gharar, dari transaksi goror. Apa itu goror? Secara bahasa, goror itu transaksi yang tidak jelas, spekulasi ya, risiko, mengandung tipuan. Ini goror ya. Bahkan kalau kita mau lihat, sebagian besar aktivitas jualan kita itu ada unsur gorornya. Nah, disinilah kemudian pentingnya belajar.
Karena ada gharar yang dibolehkan, ada gharar yang haram. Ini harus kita pahami. Jadi secara bahasa gharar itu transaksi yang tidak jelas keuntungannya, transaksi yang tidak jelas objek yang dijual, transaksi yang tidak jelas kesudahannya. Ya, jadi 3 kuncinya. Kalau kita dalam membahas masalah riba, ya, bahwa riba itu dalam barang-barang emas itu syaratnya 2, ya, ya dan biadin mislan bimislin. Nah, itu kalau kita berbicara di mana unsur riba dalam jual beli emas atau transaksi uang dengan uang, falas, uang rupiah dengan uang dolar dan seterusnya, maka syaratnya 2 dari hadis az-zahabu biz-zahabi, ya, antara emas dengan emas syaratnya 2, yaitu yadan biadin mislan bimislin. Ya, yadan biadin itu apa? Yadan biadin apa? Cash, bahasa Indonesia cash. Mislan bimislin timbangannya harus sama, yaitu kalau sesama emas. Tapi kalau antara emas dengan perak boleh beda, syaratnya tinggal 1. Kalau sesama emas syaratnya 2, kalau sesama perak syaratnya 2, kalau antara emas dengan perak syaratnya 1. Ini gampangnya begitu supaya kita mudah memahaminya. Syaratnya 2 kalau emas dengan emas apa? Ya dan yadin mislan bimislin. Kalau emas dengan perak syaratnya 1 saja. Apa itu? Ya dan biadin. Tidak harus sama karena nominal perak dengan emas beda. Begitu juga seterusnya, tapi kita nggak bahas itu. Baik, itu pengertian gharar, ya. Gharar di akad, gharar di objek akad atau barang yang dijual, dan gharar di waktu tenor atau pembayaran dari transaksi yang kita lakukan. Itu pengertian gharar secara bahasa dan istilah. Contoh kecil, ya. Contoh di sini dicontohkan oleh muallif, ya. Ketika kita menjual barang yang barang itu di dalam kotak, kemudian kita jual dengan harga ini, saya jual barang saya harga 100.000. Apa isinya? Pokoknya bagus. Itu nggak boleh, itu gharar. Atau contoh mana penjual mobil, ya, jual mobil, saya jual mobil apa? Mobil Afifi, ya, atau Ras. Mana mobilnya? Ada, tahun berapa? 2019. Harganya berapa? Segini. Bisa nggak dilihat? Dijamin mulus. Itu nggak boleh, ya. Harus dicek keberadaan mobilnya supaya jangan salah beli. Maka istilah yang sering beredar di sekitar kita adalah jangan beli kucing dalam karung. Itu istilah seperti itu namanya sebenarnya istilah yang dimiliki oleh para pedagang, ya. Baik, ini kursinya lari-lari, ya. Masya Allah. Ketika masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab kala itu di Madinah, ya, beliau kemudian memberikan fatwa atau membuat sweeping di pasar-pasar, ya, dengan kalimat yang sangat fenomenal hingga hari ini terekam atsarnya dalam berbagai macam kitab, tapi berawal dari satu kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujatul Islam, siapa namanya? Imam Al-Ghazali, ya. Bagaimana beliau katakan, la bai'u fi suqina illa man yufaqihu fid din, atau dalam riwayat yang lain, la buyu fisukina ilaman yufaqihu fiddin, ya. Kalimatnya sederhana ini, tapi terkenal sampai sekarang, ya. Makanya kalau mau diterapkan di pasar impres, orang tidak jadi jualan, ya. Tapi memang itu konsekuensinya, ya. Kalau hari ini kita kadang, Ustadz, kalau kita mau praktekkan ini, Ustadz, nggak ada yang jualan. Ingat, sekali lagi sering saya sampaikan, kita ini makhluk mukallaf, ya. Apa itu makhluk mukallaf? Makhluk yang terikat dengan syariat Allah. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus kita kerjakan. Cuma bedanya ini, tolong bedakan perintah dengan larangan, ya. Baik dalam kaidah usul fikih maupun dalam kaidah-kaidah yang lainnya, antara perintah dengan larangan itu beda cara prakteknya. Kalau perintah, kita itu mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau perintah sifatnya, contoh kecil, kalau kita disuruh sholat ke masjid, ya. Kalaupun sholat kita tidak mampu berdiri, bisa dengan duduk,
dan seterusnya, sampai dengan kalau nggak bisa baring, nggak bisa pakai isyarat, tinggal disolatkan, sampai seperti itu ya. Itu dalam hal perintah. Tapi dalam hal larangan, itu apa yang dilarang tinggalkan. Itu bedanya dalam kaidah usul seperti itu ya. Bedakan perintah dengan larangan, jangan dibalik. Hari ini dibalik ya, larangan kemudian seakan-akan itu sebuah perintah, sehingga kemudian muncul jawaban, ayo Ustaz, saya belum bisa tinggalkan yang ini. Nah ini kesalahan kita ya. Larangan dibalik jadi perintah, padahal ketika kita menjawab saya belum bisa tinggalkan ini Ustaz, itu kategori perintah, bukan kategori larangan. Kalau larangan, contoh orang minum khamr, kemudian kita dilarang bahwa ini nggak boleh, terus dia bilang Ustaz saya belum bisa tinggalkan, itu nggak boleh, kecuali kita mengkaji dalam begini, ikhwafillah yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita belajar tentang fikih dakwah, ini beda ya, kita babnya beda. Kalau ada orang disuruh meninggalkan yang dilarang ya, yang haram, kalau dalam kaidah fikih ya, fikih muamalah, tinggalkan. Terus ada orang bilang, Ustaz, orang kan nggak boleh dipaksa Ustaz. Maka tolong bedakan ketika kita membahas dalam bab fikih dakwah, beda ya. Kalau dalam bab fikih dakwah berarti kita ada pendekatan persuasif dengan dia supaya dia bisa meninggalkan itu. Ini beda. Tolong konsep ranahnya beda. Jangan digabung-gabung nih. Supaya nanti ketika saya mengatakan harus tinggalkan, Ustadz itu keras sekali. Jadi ranahnya beda nih, ranahnya beda. Kalau dalam hal hukum kita berbicara hukum muamalah antara halal dengan haram, maka nggak ada istilah oh iya nggak apa-apa kerjakan aja dulu, nggak boleh. Tapi kalau kita berbicara dalam bab fikih dakwah, maka lain, tentu beda, babnya lain gitu kan. Tentu kita akan mengatakan oh ya pelan-pelan lah, seperti itu, pelan-pelan lah tinggalkan gitu. Ini babnya lain ya. Tolong jangan disamarkan ini penjelasan ya, supaya kita tidak salah paham. Baik, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan para pemirsa yang dirahmati Allah, itu goror, dalilnya jelas ya. Kemudian dalam kitab ini dijelaskan bahwa goror itu ada 4, apa istilah bahasa Indonesianya itu ya, korelasi hubungannya ya. Goror sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa goror ada di objek akadnya, barang yang dijual itu nggak jelas. Goror ada di akadnya nggak jelas. Contoh akad nggak jelas nanti saya jelaskan, ada babnya sendiri ya. Terus goror di waktu tenor itu nggak jelas. Semua dari 3 konsep ini, maka selanjutnya goror ya, goror itu korelasinya atau hubungannya ada 4 ya. 1, goror yang ada hubungannya dengan qimar. Ini mungkin sedikit jerimet ya, tapi begitu sudah dalam bab muamalah. Makanya mohon maaf ya, waktu kami ngisi kajian di perumahan Pau-Pau, di mana itu? Makassar ya, di perumahan Pau-Pau, afwan. Jadi ketika kita membahas tentang masalah muamalah, maka jangan tanya ke saya ke yang lainnya, masalah fikih ibadah dan seterusnya. Makanya ketika di grup ada pertanyaan seputar muamalah, kadang saya kasih biar dulu, siapa tahu ada yang jawab, gitu kan. Tapi kemudian kalau tidak ada yang jawab, baru kami bantu menjawabnya. Ini adalah ilmu spesifikasi. Kadang orang bingung, baca saja bingung apa maksudnya ini. Tetapi kemudian butuh waktu tersendiri, butuh contoh kasus, yang dari contoh kasus kita tahu bahwa setiap jawaban yang dipertanyakan itu harus tahu runtutannya. Contoh pertemuan yang sebelumnya ya, pertemuan yang sebelumnya yang di meja yang sama 2 pekan yang lalu ya, ketika ada seorang nasabah dari lembaga keuangan yang berbau syariah ya, datang kepada kami untuk, Ustaz tolong cekkan, maksudnya tolong telitikan Ustaz ini, di mana unsur ribanya. Anak cek satu-satu. Kemarin sudah saya bawa berkasnya di sini ya. Itu ternyata ada unsur ribanya dari sesuatu yang kadang kalau orang lihat nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada ribanya, tetapi paling mendasar sekali, yaitu auto debit dari sebuah transaksi. Dan itu urusannya lagi masuk ke hukum, dalam hal ini pasal-pasal undang-undang perbankan, masuk ke Bank Indonesia, kemudian otoritas jasa keuangan dan seterusnya. Dan ini harus disatukan. Ketika kita belajar tentang muamalah harus tahu semua ini. Kita nggak bisa, contoh, kita paham ilmu muamalah dalam konteks syar'i.
Tapi ketika dibenturkan, Ustadz, bagaimana kalau kasusnya begini di perbankan dan seterusnya? Dan ternyata kita harus belajar juga undang-undang perbankan. Nah ini yang kadang tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang mengatakan, ah Ustadz ini cuma dakwah muamalah saja, nggak pernah bantu orang yang susah. Demi Allah, kita sudah bantu. Dan sudah banyak yang kita bantu atas izin Allah, ya. Tapi kan tidak mungkin saya sampaikan saya sudah bantu A, B, C, D, nanti antum giliran punya masalah, Ustaz bisa minta tolong, gitu. Jadinya saya jadi tukang cari masalah nantinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang pertama, hubungan gharar dengan maisir, dengan qimar. Apa itu qimar? Perjudian. Contoh kecil. Contoh, ketika ada permainan sepak bola, ini qimar ya, dosa qimar ini, gharar tapi yang ada hubungannya dengan qimar. Pemain sepak bola A, B, maka dua orang dari salah satu orangnya, apa istilahnya ya, begitu? Apa namanya? Saya jagokan AC Milan gitu ya. Apa namanya? Taruhan ya. Saya jagokan ini. Kemudian setelah salah satunya menang, maka didapatkan oleh salah satu orang pihak. Ini masuk kategori dosa. Walaupun secara umum orang hanya mengatakan, nggak boleh main begitu, itu dosa. Taunya dosa saja kan? Tapi dosa dalam jenis apa? Dosa dalam jenis gharar karena ada hubungannya dengan qimar. Nah, jawaban detailnya begitu. Jadi ini pentingnya belajar ya. Ketika kita tahu, itu dosa. Untung antum kalau ketemunya bukan orang dengan orang yang kritis bertanya. Coba kalau antum ketemu dengan orang yang kritis bicara, dosa dari mana? Dari mana sisi dosanya? Dosa apa itu? Ya pokoknya dosa, gitu kan. Berarti kita harus belajar lagi. Maka ketika ada kita melihat permainan seperti itu, bukan cuma bola ya, apa saja. Tapi di situ kemudian kita menjagokan A dengan B, di situ ada uang yang ditaruhkan, maka ini dosa gharar yang ada hubungannya dengan qimar. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan ya, nah Rasulullah SAW an bai'ul gharar. Rasul melarang transaksi ya atau aktivitas yang di dalamnya ada dosa gharar. Ini sebenarnya gampang dipahami, gampang ya. Nanti kita bisa ngecek satu persatu. Kemudian yang kedua ya, gharar yang ada hubungannya dengan maisir. Surah Al-Maidah ayat berapa ini Al-Maisir? Ya, 90 sampai 91 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya. Ini dalilnya surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di 90-nya ya. Ini dalilnya. Kenapa kemudian gharar ada hubungannya dengan maisir? Apa maisir? Maisir karena dia ada unsur kimarnya ya. Contoh kecil ya, saya sebutkan. Segala permainan yang melalaikan dari sholat, mohon maaf, catur contoh kecil, main catur ya, ini kan pernah viral ya, main catur haram gitu ya. Ada yang sempat viral, itu salah satu ustadz yang viral lah. Kemudian orang-orang yang suka catur kemudian demo ya, wah ini kan masuk bagian dari olahraga. Sekarang ada olahraga catur. Saya juga bingung juga ini ya, tapi secara umum saja, hanya sekedar pengetahuan kita. Segala permainan yang di dalamnya ada unsur melalaikan itu qimar, itu maisir atau dosanya dosa gharar. Segala permainan yang melalaikan, berarti semuanya, di mana dia melalaikan dia dari sholat, maka dia masuk hadis besarnya gharar, masuk dalam hubungannya dengan maisir. Apalagi catur, kemudian apa ya? Domino ya. Kalau sudah ada, ini bedanya ya, bedanya begini supaya antum bedakan mana maisir, mana qimarnya. Karena maisir kadang menjadi dosa qimar. Contoh, kalau itu catur atau domino, contoh domino ya, domino main lupa sholat, itu maisir. Tapi kemudian bayar uang, masuk qimar jadinya. Bisa dipahami nih? Ya begitu ya. Jadi kalau hanya sekedar main saja, melalaikan ya, melalaikan dari pekerjaannya, yang pekerjaan untuk keluarganya kan kewajiban, melalaikan dari berzikir kepada Allah, melalaikan dari sholat dan seterusnya, itu maisir. Tapi begitu ada uangnya,
qimar jadinya. Dosa goror, rangkap, maisir dan qimar. Itu. Jadi kalau antum ketemu orang-orang, saya juga kadang bingung juga sih. Ada salah satu masjid di Kota Palu, saya nggak usah sebutin di mana tempatnya. Dia imam, ya, imamnya pokoknya imam. Tapi setiap malam main, ya, domino yang tebal itu, gaplek ya. Itu kan sampai jam 2 saya dengan topi-topi hajinya, dengan sorban-sorbannya. Geleng kepala saya, ya Allah Rahman. Nah ini kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian orang itu melakukan itu? Dia tidak tahu kalau itu nggak boleh. Taunya hiburan, Ustaz, hiburan. Kenapa dia tidak tahu? Tidak ada majelis yang untuk memberitahukan itu. Gitu. Jadi tugas siapa ini? Tugas kita semua. Jangan malah begitu kita ketemu lagi orang lagi main, malah kita, gitu aja, nggak mau ditegur kita. Kita sebenarnya iri kepada saudara-saudara kita di jamaah tabligh gitu ya, luar biasa, mereka langsung mendatangi dan seterusnya. Dan inilah masing-masing lembaga dakwah, komunitas dakwah itu ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kita melihat orang seperti itu, ya luar biasa. Maka hari ini ketika kita melihat saudara-saudara kita main domino, main catur, ya Ustadz hanya sekedar hiburan. Nah catur, kalau dia tidak melalaikan, dibolehkan. Tapi dari segi sudut pandang yang lain ya, jangan kemudian antum kemudian mengatakan, wah Ustadz yang sudah keluaran dari Maroko saja mengharamkan, masa Ustadz Abu Umar membolehkan. Dilihat dulu dari segi mananya gitu, supaya jangan salah paham. Kalau sekedar main dan tidak melalaikan, tafadhol silakan. Tapi kalau antum ada pekerjaan yang lain tapi lebih milih main catur, itu bermasalah berarti antum. Ya, tapi bukan juga habis ini antum beli catur gitu ya, kemudian lagi nongkrong-nongkrong tunggu buka puasa main catur, lain lagi ceritanya. Insyaallah. Atau main gaplek ya, domino ya, insyaallah, Allahu Akbar. Baik, itu dua ya, goror yang ada hubungannya dengan qimar dan goror yang ada hubungannya dengan maisir. Bisa dipahami ya, supaya jangan lupa gitu. Jangan lupa, karena kasus ini di lapangan banyak. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, goror yang ada hubungannya dengan kurnah. Apa itu kurnah? Ya, bukan korina. Ya, korina yang setaburido ya. Kurnah. Mana kurnah? Undian. Nah, ini juga kurnah dibagi menjadi dua supaya jangan salah paham. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang tidak boleh dulu ya. Yang tidak boleh bagaimana? Ketika undian itu menghilangkan hak kepemilikan, itu nggak boleh, haram. Undian, ini kurnah. Saya tegaskan satu kali lagi supaya paham. Kurnah itu dosanya dosa goror. Ya. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Berarti kalau yang boleh nggak mengandung goror, tidak mengandung dosa goror. Tapi dia mukhattarah. Mukhattarah itu ini mungkin antum baru dengar kalimat-kalimat begini ya. Mukhattarah, ketidakjelasan tapi boleh. Nanti saya jelaskan lah satu-satu supaya antum tidak bingung ya. Goror, kurnah ini ada dua, satu yang boleh, satu yang tidak. Yang tidak boleh ketika undian itu menghilangkan hak kepemilikan. Yang tidak boleh, haram ini. Yang boleh, yang tidak menghilangkan hak kepemilikan. Jadi pahamin ya, contohnya ya. Contohnya apa? Contoh, harus pakai contoh memang kalau seperti ini. Contoh yang boleh. Suatu saat ketika Rasulullah SAW hendak pergi berperang, saya lupa nama perangnya Ustaz Abu Ridho, yang mau bawa Aisyah. Perang apa itu? Yang nantinya terjadi fitnah hadis Sulifki. Hadis Sulifki, antum juga jangan-jangan enggak ada yang tahu hadis Sulifki. Kisah Sulifki ya. Sulifki bukan nama orang ini ya. Bukan nama orang Sulifki. Jangan baru dengar antum. Allahu Akbar. Nanti munculnya itu kasus atau fitnah Sulifki ya. Suatu saat Rasul hendak pergi berperang, kemudian ingin membawa salah satu dari istrinya. Maka kemudian Rasul mengundi istrinya. Nah ini, mengundi istrinya.
Ya, siapa semua? Siapa semua? Apa yang diundi? Maka kemudian beliau mengundi dari, saya wallahu alam saat itu sudah berapa istrinya Nabi, anak kurang paham. Intinya lebih dari satu sudah. Jadi dia undi istrinya dan jatuhlah undian itu kepada Aisyah. Ini undian yang boleh. Kenapa? Tidak menghilangkan hak kepemilikan. Apakah ketika Aisyah dapat undian itu, kemudian istri yang lainnya tidak berhak atas Nabi? Ini saya bertanya kepada Anda. Masih kan? Masih. Inilah yang disebut undian yang dibolehkan, kurnah yang dibolehkan, yang tidak menghilangkan hak kepemilikan. Jadi Rasul saat itu mau berangkat perang, kemudian diundi atas istrinya siapa yang mau berangkat, maka jatuhlah undian itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini undian yang nantinya muncullah fitnah Sulifki. Sedikit saya kasih tahu lah Sulifki itu apa ya. Tapi kalau antum cari di Google tahu ya. Sulifki itu bagaimana Aisyah kemudian difitnah berzina sama siapa, sahabat siapa? Safwan. Iya. Nanti muncul hadis Sulifki. Ya. Berkenan dengan ridho ya. Ini bagus memang di sini ada kajian sejarah Pak Irfan ya. Maksudnya tematiknya Ustaz diselang-seling aja, harus ada sejarah. Karena terus terang kadang ihwa begitu di siapa si fulan, tidak tahu Ustaz. Kenapa nggak tahu? Kita nggak punya buku sejarah. Terus dikaji sejarah. Kalau dulu ada Ustaz Yusuf Lauma yang biasa membahas sejarah, nah, nanti bisa diadakan lagi. Belum ada ini ya. Nanti bisa di Imam Muslim. Diseling-seling itu kajian sejarah. Baik, itu undian yang boleh. Undian yang tidak boleh ketika menghilangkan hak kepemilikan. Contoh, apa yang biasa diundi? Undian motor. Door prize itu ada sendiri babnya, ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Undian yang menghilangkan hak kepemilikan, contoh kalau kita mau ada acara jalan santai ya. Jalan santai, kalau kita dipungut biaya, itu nggak boleh. Kan biasanya jalan santai ada biasanya pungutan biaya untuk hadiah, itu nggak boleh. Yang boleh itu, contoh, ini supaya jangan salah paham. Kayak Ustadz Azwar itu suka lari, ya, suka lari beliau. Begitu ada lari run tingkat provinsi, hadiahnya motor, kulkas dan seterusnya. Maka Ustadz Azwar karena biasa lari, dia ikut lari, bukan mengharapkan hadiah. Ketika dapat undian itu boleh. Tapi kalau kita saya ikut ini karena ada undiannya, nah itu nggak boleh jadinya. Ketika Anda mendapatkan itu, kategorinya goror. Goror di apa? Goror di objek akad. Apa itu objek akad? Barang yang diapakan? Barang yang diundikan, karena menghilangkan hak kepemilikan. Ketika antum sudah dapat, apakah yang lainnya masih dapat barang yang antum dapat? Tidak, seperti itu. Tapi hari ini Ustaz sudah banyak sekali begitu Ustaz. Kalau nggak pakai begitu, nggak rame. Kalau nggak gratis, nggak rame. Tapi jangan juga sering minta-minta gratis ya. Ya. Sesekali boleh, tapi jangan juga keseringan ya. Contoh kecil. Lagi-lagi saya berbicara kepada sesama ihwa, sesama kita, sesama muslim. Kalau saudara kita yang kita kenal jualan, tolong jangan ditawar. Kadang kalau kita beli di supermarket, kita nggak nawar. Ketika saudara kita jualan, ya Allah, Ustaz, kasih turunlah sedikit. Bayangkan. Jadi Ustaz Abu Ridho nanti kalau ada yang nawar sapi, antum nggak dengar kajian Ustaz Abu Umar kemarin. Jangan ditawar, kalau bisa jangan ditawar, karena kita bantu, saling membantu. Apalagi bisa kan gratis dulu di awal, testimoni. Ini bukan menghidupkan pasar, ini mematikan pasar ya, Masya Allah. Jadi begitu, dalam transaksi ya seperti itulah, kita harus saling membantu ya. Jadi kalau saudara-saudara kita berbisnis, beli, jualannya beli. Saya ada salah seorang ustadz itu di kita ya, saya kagum sama beliau. Begitu ada ihwa jualan di grup, dia beli. Saya pesan 1, saya pesan 2. Saya pernah komunikasi sama beliau. Kenapa antum beli? Antum punya? Tidak, supaya dilihat ada yang beli, kasihin juga kalau tidak ada yang beli. Nah, bagus begitu.
Ini kadang Iwa posting-posting nggak ada yang beli-beli, ya. Begitu ada yang beli, saya beli 2 boleh bonus 1. Ah, ini lain lagi ceritanya, ya. Ini masya Allah, ya, kita bantu sesama Iwa ekonominya lah, ya. Saat nanti kalau waktunya sudah habis, baik. Itu gharar yang ada hubungannya dengan kurnah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, gharar mukhattarah. Ini tadi yang saya sebutkan. Apa itu gharar mukhattarah? Gudangnya, tempatnya itu di Sidrap. Kalau antum ke Sidrap, itu ada jualan yang banyak banget, sembarang kita cari ada. Apa namanya? Pasar Sidrap itu. Barang bekas dari luar negeri itu, apa namanya? Cakar. Nah, kalau di Sidrap itu luar biasa. Tempat cakar itu satu kompleks itu cakar semua di situ, ya. Dari mulai sepatu yang biasa sampai yang luar biasa. Ya, luar biasa di Sidrap. Kalau di Palu di mana di sini? Di Palu kan ya? Oh, ada di Palu, insyaallah. Nah, ini masuk gharar mukhattarah. Nah, ini saya jelasin. Apa itu mukhattarah? Tadi kan gharar di awal saya jelaskan bahwa transaksi spekulasi atau di dalamnya ada unsur tipuan atau ketidakjelasan dalam keuntungan. Itu gharar kategorinya. Kalau antum jualan barang tidak jelas dan mengandung spekulasi, saya beli ini nanti untung berapa-berapa, yang penting saya coba, siapa tahu pasarnya bagus. Itu kan gharar kategorinya. Tapi gharar yang boleh atau yang tidak? Maka di bab ini adalah gharar mukhattarah yang boleh. Contoh, kalau kita beli barang cakar, itu dihitung per biji atau dihitung per kodi? Perbal. Ya, perbal. Spekulasi bukan? Spekulasi. Tapi spekulasi seperti ini adalah spekulasi di objek atau spekulasi di keuntungan? Oh, ulama berbeda pendapat. Saya tanya ya, supaya nanti masing-masing baru mana yang betulnya. Beli barang cakar itu gharar mukhattarah. Tapi gharar mukhattarah di objek atau di keuntungan? Objek yang berpengaruh ke keuntungan. Atau juga. Baik. Ya. Oke. Dia masuk di gharar mukhattarah, masuk di gharar keuntungan, bukan di objek. Karena objeknya jelas. Satu bal, bukan per biji. Bisa dipahami nih? Ya, objeknya jelas karena belinya satu bal. Contoh kecil, kalau kita beli mangga di pohon, yang nggak boleh itu sistem nembak, itu nggak boleh. Tapi harus dibeli per kilo, seperti itu maksudnya. Jadi korelasinya. Jadi kalau beli barang cakar sudah jelas objeknya, dibeli per bal 2 juta. Per bal 2 juta. Maka yang gharar di sini adalah keuntungannya. Maka dalam gharar keuntungan yang seperti ini adalah gharar mukhattarah. Dibolehkan. Karena hampir semua bisnis tidak jelas keuntungannya. Betul nggak? Walaupun kita sudah hitung-hitungan, modal 5.000, jual 10.000, kalau laku 10 untungnya segini. Jelas, hitungannya jelas. Tapi kan kembalinya nggak jelas. Ya nggak? Iya, ini masuk gharar mukhattarah. Gharar yang bolehkan. Bisa dipahami ya? Ini. Jadi nanti antum ketika dapat kasus-kasus seperti itu, oh ini yang boleh, oh ini yang tidak. Inilah pentingnya belajar. Tapi ya kalau nggak di murojaah ulang, maka antum akan lupa juga ini bab-bab tentang masalah gharar. Sudah ya? Masuk. Oh, di luar sudah azan. Baik, selanjutnya sedikit saja sambil nunggu azan. Dua menit lagi. Ya, selanjutnya sempit sekali, nggak apa-apa lah. Nanti tanya jawab setelah sholat isya dibatasi juga, jangan kayak kemarin ya. Ya, baik, sebelum azan nanti habis isya atau sedikit saja ini, gharar itu ada 3 objek ya. Gharar di akad, gharar di objek akad, gharar di waktu tenor. Nanti ada pembahasannya masing-masing ya. Gharar di akad,
contoh goror di akad. Saya jual, antum kalau jalan-jalan dapat jualan cash, berapa cash ya? Cash 100 juta, kredit 200 juta. Ini goror di akad. Apakah ini masuk di akad dalam konsep yang dibolehkan atau tidak? Contoh, ketika kita membeli 200 juta, goror bingung ya? Baik, saya tegaskan sekali lagi. Ada barang dijual 100 juta kalau cash. Kalau kredit 200 juta, goror tidak ini? Saya bukan bahas masalah bab murabahah, bukan. Ini masalah dosanya. Goror bukan? Hah? Bukan. Baik. Akan menjadi goror ketika contoh. Oh, saya tidak beli cash, saya beli kredit saja. Berapa? 200 juta. Baik. Berapa tahun? 1 tahun. Maka dicicillah 200 juta selama 1 tahun. 12 bulan ya. Pas setengah tahun kita punya uang lebih. Maka di tahun pertengahan itu kita lunasi semuanya. Tek 200 juta. Terus penjualnya bilang begini, kenapa dilunasi? Mumpung ada uang. Oh iya, kebetulan saya juga pas butuh uang, saya korting 10% antum. Saya diskon 10%. Nah, itu masuk goror jadinya. Di akad. Akadnya 200 juta atau 100 190 10%. 180 ya, 180. Jadi nggak jelas akadnya. Walaupun di awal sudah di atas hitam putih, tapi ternyata di pertengahan pemilik jualannya kemudian memotong 10% karena sebagai tanda terima kasih pas dibayar full. Maka ini terjadilah goror di akad. Tidak jelas akad yang mana dipakai ini, yang 200 juta atau yang 180. Ini goror. Ada nggak terjadi seperti ini? Banyak. Ada memang. Kenapa bisa? Tidak belajar muamalah. Gitu. Kenapa tidak belajar muamalah? Tidak ada majelisnya, Ustaz. Gitu. Masya Allah. Mungkin sudah waktunya ya. Baik, insya Allah kita akan lanjut ba'da Isya. Mungkin tambahan materi sedikit dan soal tanya jawab insya Allah. Demikian ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.